Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Dimas Andi Kurnia Ramadan dengan nomor NPM 22130414041. Di sini saya akan mempraktikkan keterampilan dasar mengajar, yaitu keterampilan bertanya untuk memenuhi penugasan pada mata kuliah pembelajaran mikro BSI. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima Bapak ya. Iya. Baik, sebelum mulai Bapak absen dulu ya. Iya, Pak. Pak Agus, Ayu Pak, Dewayu, Hadir. Nanda Satubila, Hadir, Pak. Guslina. Hadir, Pak. Berarti ada semua yang untuk ke kelas hari ini. Tunggu nggak ada semua. Hadir, Pak. Nah, ada satu yang hilang. Apa tuh? Oke. Bapak buka saja untuk kelas hari ini. Selamat pagi semua ya. Pagi, Pak. Gimana kabar kalian hari ini, aman? Alhamdulillah, Pak. Sehat walafiat. Tidak ada yang berbeda kan? Di mana? Tidak ada Pak. Untuk maghrib. Untuk maghrib. Nah, saya ada. Oke. Kita ini dulu akan kembali itu. Kita hari ini akan belajar mengenai, kita lanjut untuk materi baru ya anak-anak ya. Iya, Pak. Baik, Pak. Baik, hari ini kita akan materinya yaitu mengenai menganalisis teks berita. Bapak mau tanya nih dari kalian tadi tahu teks berita itu apa? Pak, Gimana? Tadi? teks yang berisi informasi terbaru. Ya, benar. Lebih jelasnya itu teks berita itu adalah teks yang berisikan informasi tentang suatu peristiwa yang jadi secara kenyataan dan juga isinya itu biasanya aktual dan juga objektif seperti itu ya teman-teman. Kemudian itu tadi pengertian dari teks berita. Untuk materi selanjutnya, nah kalian pernah dengar belum unsur-unsur apa aja yang ada dalam teks berita itu? Gimana? Apa aja? Ada judul. Bukan unsur. Ini salah, ini salah. Yang biasa kalian dengar, pernah kalian dengar harus ya? Lupa, Pak. Unsur yang Bapak kasih asuhan itu yang 5W itu itu. Apa? Di Di mana? Bagaimana? Mengapa? Kapan? Dan satu lagi yang punya Siapa? bagaimana? Nah, ya. Itu ya untuk unsur ya. Bapak jelaskan sedikit mengenai unsur teks berita. Yang pertama itu adalah kuat. Kuat ini atau di bahasa Indonesia kan artinya apa? 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 Wah, masih ini apa tentang sesuatu peristiwa apa yang ada dalam di teks berita tersebut. Yang kedua, di mana ini digunakan untuk memberi petunjuk letaknya teks berita di mana seperti itu. Yang ketiga itu ada kapan. Nah, kapan ini digunakan untuk mengetahui waktu atau lebih tepatnya kapan kejadian di teks berita itu bisa terjadi. Yang ketiga itu siapa? Nah, siapa ini digunakan untuk menjelaskan orang-orang yang terlibat untuk pada peristiwa tersebut, bisa pelaku, korban ataupun saksi mata. Lima itu ada mengapa. Mengapa ini adalah jawaban dari penyebab atau alasan atau juga latar belakang dari sebuah peristiwa. Kemudian yang terakhir adalah bagaimana ini digunakan untuk menjelaskan proses terjadinya peristiwa dalam teks berita tersebut. Kemudian materi berikutnya itu mengenai struktur teks berita. Nah, struktur teks berita ini coba bisa dibacakan Dewa. Baik, Pak. Izin membacakan. Struktur teks berita itu ada 4. Yang pertama judul atau headline. Judul itu kata kunci yang mewakili keseluruhan berita.
jadi terima kasih Pak Dewa sudah membantu Bapak membacakan. Jadi struktur teks berita itu pertama dari judul atau headline, yaitu kata kunci yang mewakili untuk keseluruhan ceritanya. Seperti itu ya anak-anak. Kemudian ada kepala berita. Nah, kepala berita ini adalah bagian awal yang berisikan informasi inti dari informasi apa yang akan dibahas di isi badan atau badan beritanya tersebut. Yang ketiga itu ada badan berita, memuat uraian secara lebih spesifik tentang berita apa yang sedang dibicarakan di teks berita tersebut. Yang ketiga itu ada ekor berita, adalah bagian akhir yang berisi simpulan dan juga biasanya juga ada sumber informasi yang didapat dari sebuah berita tersebut. Dari mana seperti dia. Kemudian berikutnya itu ada jenis-jenis berita. Jenis-jenis berita ini yang pertama itu ada berita langsung. Berita langsung ini adalah berita yang terjadinya itu peristiwanya itu masih hangat gitu, dibicarakan masih terkini seperti itu. Berita langsung ini. Kemudian berita opini ini biasanya berisikan pendapat atau pandangan dari seseorang. Biasanya berita tersebut ini dari seorang penulis, profesor seperti itu. Kemudian berita mendalam ini yaitu berita yang dikembangkan berdasarkan pendalaman dari suatu peristiwa. Jadi suatu peristiwa itu didalami untuk tahu lebih mendalam mengenai peristiwa yang sedang terjadi tersebut, diuraikan secara jelas dan terperinci. Kemudian yang keempat itu ada berita investigasi. Nah, berita investigasi ini adalah berita yang dikembangkan berdasarkan penyelidikan atau penelitian dari berbagai sumber yang ada di berita. Kemudian yang berikutnya teknik menganalisis teks berita. Nah, menganalisis teks berita itu yang pertama dari identifikasi. Jadi kita itu pertama melakukan identifikasi terlebih dahulu jenis teks berita apa yang ada dalam teks tersebut. Kemudian yang kedua itu ada analisis. Jadi kita tuh teliti fakta, sudut pandang ataupun unsur-unsur yang ada dalam teks berita tersebut. Kemudian juga bahasa yang digunakan seperti itu. Kemudian ketiga itu adalah evaluasi. Jadi kita evaluasi sumber akurasi dari informasi tersebut itu dapat dipercaya atau tidak. Kemudian untuk sumbernya juga kita lihat dari sumber yang biasa digunakan atau percaya atau tidak. Kemudian yang keempat itu adalah kesimpulan. Kesimpulan ini adalah rangkuman dari hasil analisis kita terhadap teks berita tersebut seperti itu ya. Kemudian Bapak ada contoh nih teks berita, coba kalau dibacakan Agus. Baik. Banjir melanda pada Jakarta pada Rabu 10 Desember 2024 akibat hujan deras yang berlangsung semalaman. Banyak warga dievakuasi ke tempat penampungan sementara. Pemerintah setempat mengimbau masyarakat untuk tetap waspada dan mematuhi arahan petugas. Kita lihat contoh teks berita. Kemudian kita akan melakukan analisis ini. Bapak akan memberikan beberapa pertanyaan kepada kalian. Yang pertama itu kan tadi dari teknik menganalisis teks berita itu ada identifikasi jenis beritanya. Nah, Bapak bertanya untuk jenis berita yang tadi ini apa? Anak-anak, coba dilihat tadi materi. Kira-kira ini jenis berita yang apa? Seperti apa? Berita langsung. Dan itu kenapa kok bisa disebutnya berita langsung di luar? Karena berita tersebut itu menyampaikan berita yang apa? Bukan berita yang disampaikan itu adalah berita yang berdasarkan fenomena yang baru saja terjadi. Iya, dia benar sekali itu. Jawaban Dewa dari utama dulu Dewa. Kemudian dari berikutnya untuk teknik analisisnya itu unsur-unsur dari teks berita tersebut dari apanya nih? Coba dari Arin, dari apa ini? Isi dari peristiwa yang ada dari dalam teks berita tersebut. Empat. Apa? Dari apa nih? Dari pertanyaan apa? Oh, Di mana? apa yang berita apa ini? Oh, Tentang apa? berita banjirnya Pak. Berita Oh, yang banjir. berita banjir. Seperti itu ya. Kemudian yang contoh ini ya, berikutnya dari unsur bahasanya siapa? Siapa yang terlibat pihak-pihaknya dalam berita tersebut? Masyarakat. Jadi tempatnya masyarakat mana? Nah, seperti itu ya. Kemudian untuk sumbernya ini kalian bisa
sengaja menyocok kalian agar kalian itu bisa berpikir bahwasanya emang berita ini bapak mesti karena ya biar kalian juga belajar. Berarti berita ini tidak valid harusnya kan seperti itu. Bagus, karena tadi kalian paham ya mengenai kemudian ada materi yang berikutnya yaitu manfaat menganalisis teks berita. Tolong Anda bacakan manfaat dari menganalisis teks berita. Manfaatnya itu menganalisis teks berita itu membantu kita memahami informasi dengan lebih baik, membentuk opini kritis dan menjadi warga negara yang lebih cerdas. Jadi tadi ya materi kita hari ini mengenai menganalisis teks berita. Untuk materi pada hari ini ada yang ingin ditanyakan tidak? Atau kalian sudah cukup pemahamannya mengenai materi ini? Cukup. Cukup. Ya. Dan Bapak minta salah satu dari kalian untuk merefleksikan materi hari ini. Siapa yang ingin merefleksikan, angkat tangannya. Ada bagus. Yang saya dengar dan saya pahami tadi ada beberapa jenis berita langsung, berita opini, berita mana, berita sebenar, itu dan berita yang berdasarkan investigasi. Ya, bagus. Untuk saudara Gus, kita beri pertanyaan. Itu saja ya materi pada hari ini ada Bapak sampaikan. Kemudian nih, Bapak ada penugasan untuk kalian. Penugasan mudah kok. Kalian itu cari teks berita dari sumber-sumber yang saya jangan kayak Bapak teks berita. Cari teks beritanya. Jadi nanti di bentuk tugasnya itu buat saja diketik. Jadi kalian cari nanti masukkan juga sumbernya di situ. Kemudian nanti kirim ke email Bapak ya. Untuk tugasnya ini cukup mudah, jadi malam ini bisa dikumpul ya semuanya. Iya, Pak. Baik, kalau itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Bapak, izin bertanya. Dari tugas ini itu kan kalau Pak dari sumbernya di CNN, Kompas itu boleh nggak, Pak? Iya, itu sumber terpercaya kita. Oh, betul. Ya, seperti itu. Ya. Jika selesai sudah ya kegiatan pengajaran kita hari ini, maka cukupkan. Jangan lupa untuk mengerjakan tugasnya. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bapak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Guslina Pramudia dengan NPM 2213041045. Di sini saya sebagai observer lisan dari Saudara Dimas Sandi. Saudara Dimas Sandi telah melakukan kegiatan praktik mengajar, yaitu dalam keterampilan mengajar bertanya. Dalam melakukan keterampilan ini, Dimas Sandi telah melakukannya dengan baik, yaitu dengan memulai pembelajaran dengan salam, menanyakan kabar, melakukan presensi, berdoa bersama, dan merefleksi materi sebelumnya. Kemudian dalam keterampilan mengajar bertanya, Dimas Sandi telah melakukannya dengan baik, yaitu sebelum dalam melakukan kegiatan pembelajaran, Dimas Sandi memancing siswa atau peserta didik dengan memberikan pertanyaan acuan. Kemudian dalam memberikan keterampilan bertanya tersebut, Dimas Sandi melakukan pemindahan giliran, yaitu dalam memberikan pertanyaan, Dimas Sandi melakukan pertanyaan pada siswa A, kemudian memberikan pertanyaan kepada siswa B, yaitu dengan memberikan juga waktu berpikir untuk siswa dalam berpikir. Kemudian Dimas Sandi mempersilahkan siswa untuk bertanya berupa materi yang telah dijelaskan oleh Dimas Sandi. Kemudian Dimas Sandi dalam menjelaskan materi beberapa kali melakukan pertanyaan pancingan kepada siswa. Kemudian dalam
mengajar, Dimas Sandi juga melakukan kegiatan pemusatan perhatian kepada peserta didik dengan baik. Kemudian namun terdapat beberapa yang perlu diperhatikan lagi untuk saudara Dimas Sandi, yaitu dalam penggunaan pertanyaan atau pemberian pertanyaan mungkin dapat dilakukan lagi memberikan pertanyaan kepada peserta didik, pertanyaan yang secara jelas dan singkat agar peserta didik tidak mengalami kebingungan. Kemudian Dimas Sandi mungkin dalam memberikan pertanyaan ini menunjuk dulu sebelum bertanya. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.